Nah, kemudian problem berikutnya terkait dengan ISO 91, kita tidak cukup paham mengenai ISO 91. Pada saat kita membaca buku itu, selalu kita itu kalau membaca mesti klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sampai hafal, sampai ngelontok. Padahal ada klausul 01 dan 02, 1 dan 4. Ya, tidak pernah baca. Ya. Padahal itu adalah, kalau Anda bisa membaca 01 dan 04, Anda akan bisa memahami 4 sampai 10 ya. Di klausul 1 sampai 4 dikenalkan konsep dasar. Tadi saya nyebutnya ini 3 pilarnya ya. Tadi ada TPS, 3 pilar. Kalau saya ini TPS, 3 pilar sistem ya. Yang pertama adalah PDCA ya, Bu Patmi ini PDCA. PDCA itu diartikan boleh salah. Ya, jadi kalau ada teman kita departemen lain yang salah, itu tinggal usah ngomel-ngomel. Jadi memang terjemahan PDCA itu adalah boleh salah, mari kita perbaiki. Konsepnya harus pegang itu. Tidak ada yang sempurna, kita putar roda PDCA. Nah, balik lagi tergantung seberapa sering kita memutar PDCA. Ya. Saya kalau menemukan organisasi di Indonesia, mostly ya, itu selalu PDCA-nya paling cepat itu satu bulan sekali ya, ada yang setahun sekali. Jadi semua data dievaluasinya long term 1 tahun, kemudian baru membuat PDCA lagi. Ya. Menurut saya itu hanya membuat rodanya berputarnya lambat. Ya. Beberapa organisasi sudah melakukan sebulan sekali, tetapi dari mungkin 15 tahun yang lalu, waktu saya ketemu orang Malaysia, mereka selalu PDCA itu weekly. Jadi cut off PDCA itu weekly. Data seminggu dievaluasi, dianalisa, corrective action lagi. Jadi tergantung lagi seberapa cepat kita memutar roda PDCA, itu adalah semakin cepat kita memperbaiki sistem. Kemudian ada lagi juga, ini adalah versi yang ada di 2015, namanya risk-based thinking. Ya. Risk-based thinking itu kalau dalam versi sebelumnya namanya preventive action. Ya. Kalau saya terjemahkan adalah menimbang. Ya. Mikir sebelum melakukan activity plan, timbang-timbang dulu which one opportunity, which one risk, which one yang paling banyak resikonya, which one yang paling menguntungkan. Selalu itu. Jadi risk-based thinking itu harusnya dibikin simple. Ya. Beberapa teman bertanya mengenai, waduh Pak, saya sudah melakukan RBT, risk-based thinking, saya sudah nge-lock, sudah bla bla bla, tapi kenapa kok tidak bisa run ya, tidak bisa jalan ya? Ya, itu pemahaman yang perlu kita beri lagi. Jadi risk-based thinking-nya harusnya dilihat dari 2 sisi, sisi top management dan sisi Anda sebagai karyawan. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Dan pilar yang nomor 3 tadi sudah saya singgung adalah di klausul 0,1 sampai 4, ada di klausul 03 adalah namanya pendekatan proses approach. Jadi tugas kita adalah menghappykan next process ya. Nggak usah mikir menghappykan pelanggan akhir. Itu terlalu jauh ya. Jadi silakan pahami siapa next process di depan Anda. Siapa teman kita yang menerima produk atau service yang kita berikan, yang kita buat, ya. Terus lihat apakah mereka sudah happy. Happy itu bahasa Inggrisnya efektif, ya, bahasa Inggrisnya, ya. Jadi happy kan. Kalau perlu tanya, Mas, Mbak, apa yang membuat Anda happy dengan output yang saya berikan? Ya, itu yang harus difikirkan. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak peduli sama teman. Kita lebih peduli, yang penting kan pelanggan akhir puas. Ya. Padahal tidak seperti itu konsep quality management systemnya. Kemudian di halaman akhir dari ISO 9001 itu juga ada halaman namanya Annex A dan Annex B. Ya. Itu juga mostly tidak dibaca. Ya. Jadi yang penting 4, 5, 6, 7, 8, 90. Jadi ada Annex A dan Annex B. Annex A dan Annex B itu menjelaskan banyak hal. Dan yang berikutnya yang juga susah adalah ada ISO 9001 sebagai pelengkap, ISO 9000 sebagai pelengkap buku ISO 91, Fundamental and Vocabulary. Itu pun juga tidak pernah dibaca. Jadi kadang-kadang kita bisa bingung mendefinisikan istilah. Ya. Jadi istilah yang ada di ISO 9001 itu dijelaskan di dalam dokumen lain namanya ISO 9000, Fundamental and Vocabulary. Ya. Jadi
kita harus memahami itu. Bagaimana cara kita memahami ISO 9001.